Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 6 Responsi Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kali ini kita akan membahas materi tentang input-output, yaitu keyboard, TTY atau teletype, joystick, dan juga LED matrix. Di sini ada gambaran umumnya. Kita langsung masuk aja ke materi praktikumnya. Oke, untuk pengingat, nanti itu ada absensi, jadi tolong ditonton sampai habis ya. Oke, yang pertama di sini ada konsep dari input output itu sendiri. Jadi, dalam sistem digital, input output itu merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem dapat berinteraksi dengan pengguna maupun lingkungan sekitarnya. Tanpa adanya input output, sebuah rangkaian digital hanya akan memproses data secara internal tanpa bisa menerima perintah atau menampilkan hasilnya. Input itu adalah segala bentuk data atau sinyal yang dimasukkan ke dalam sistem. Data ini bisa berasal dari pengguna, dan contohnya itu seperti menekan tombol atau dari perangkat lain. Nah, input inilah yang akan diproses oleh rangkaian digital sesuai dengan fungsi atau logika yang telah dirancang. Nah, sebaliknya itu, output itu adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem. Output ini ditampilkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Contohnya itu seperti teks, cahaya, atau LED, atau tampilan visual lainnya. Nah, agar mudah dipahami, alur sederhananya itu mungkin seperti ini. Jadi, misalnya pengguna memberikan perintah atau input. Nah, sistem itu bakal memproses data tersebut. Nah, dan jadinya sistem bakal ngasilin output dari perintah yang diberikan. Oke, dalam konteks simulasi menggunakan Logisim, nah konsep input output itu bisa diwujudkan melalui berbagai komponen. Nah, di antaranya itu ada, yang pertama itu ada keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dalam bentuk karakter, misalnya huruf, angka, atau simbol. Nah, namun komputer atau rangkaian digital itu tidak memahami karakter secara langsung, sehingga setiap tombol yang ditekan akan dikonversi menjadi kode biner terdahulu. Nah, jadi sebagai contoh aja, misalnya kalau kita menekan tombol A, nah tombol A ini akan dikonversikan menjadi bilangan biner terlebih dahulu. Dan di sini A dikonversi menjadi 01000001. Dan juga kalau tombol angka 1 dikonversikan menjadi biner, dia jadinya 00110001. Nah, dalam Logosim ini, komponen keyboard itu biasanya langsung menghasilkan output berupa data bus 8 bit, sehingga bisa langsung dihubungkan ke komponen yang menerima data digital. Oke, selanjutnya masuk ke teletype. Teletype ini adalah perangkat input atau output yang berbasis teks yang digunakan untuk menampilkan karakter dari data digital. Nah, dalam konteks Logisim ini, TTY itu lebih sering digunakan sebagai output. Ya, jadi dia itu digunakan untuk menampilkan teks dari data biner yang diterima. Nah, cara kerjanya itu uh, bisa berkebalikan dari keyboard. Nah, jadi kan kalau keyboard kan dia itu mengubah karakter menjadi biner. Nah, sedangkan TTY itu mengubah biner menjadi karakter. Oke, TTY itu menerima data 8 bit, lalu menerjemahkannya menjadi huruf, angka, atau simbol yang ditampilkan di layar. Contoh alurnya itu seperti ini. Jadi, misalnya keyboard mengirim karakter yang sudah diubah menjadi biner. Contohnya ini 01000001. Nah, TTY itu bakal membaca data tersebut dan TTY mengubah bilangan biner itu menjadi huruf A. Oleh karena itu, keyboard dan TTY ini sering digunakan bersamaan untuk membuat simulasi terminal sederhana, misalnya input dan output teks. Selanjutnya kita masuk ke joystick. Nah, joystick ini adalah perangkat input yang digunakan untuk memberikan kontrol arah. Dalam sistem digital, joystick ini tidak mengirimkan data kompleks seperti keyboard, melainkan sinyal logika sederhana 0 dan 1. Nah, pada Logisim, joystick itu
memiliki output yang mewakili arah-arah tertentu. Jadi misalnya ada atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, setiap arah itu memiliki kondisi. Jadi misalnya kalau arahnya itu ditekan, nah dia itu bakal masuk kondisi high atau satu. Dan misalnya dia tidak ditekan atau dia berada di tengah, dia itu adalah kondisi low atau nol. Nah, artinya itu joystick itu bekerja dengan cara mengaktifkan salah satu atau beberapa jalur sinyal digital sesuai arah yang dipilih. Contohnya, jika joystick ditekan ke kanan, hanya output right yang bernilai 1, jadi yang lainnya itu 0. Oke. Nah, joystick itu sering digunakan untuk mengontrol pergerakan objek dan juga memberikan input logika berbasis kondisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke LED matrix. LED matrix ini adalah kumpulan LED yang disusun dalam bentuk baris atau row dan kolom, sehingga dapat menampilkan pola seperti huruf, angka, atau simbol. Nah, bedanya dengan LED biasa yang cuma bisa menyala mati, nah LED matrix ini memungkinkan kita mengontrol banyak LED sekaligus. Nah, jadi LED itu terdiri dari row dan kolom. Nah, row itu yang horizontal dan sedangkan kolom itu vertikal. Contoh sederhananya itu ada seperti ini. Ini dia horizontal dan ini vertikal. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ini horizontal. Sedangkan 0, 0, 1, 0, 2, 0 ke bawah itu vertikal. Nah, jadi setiap satu koordinat ini itu ada satu LED. Nah, cara kerja LED matrix itu kita harus mengaktifkan satu baris dan satu kolom. Jadi misalnya kita ingin menyalakan LED di posisi tengah satu-satu, maka baris kesatunya itu harus aktif dan kolom kesatunya itu juga harus aktif. Nah, jadi LED di perpotongan ini bakalan nyala di tengah ini. Namun dalam praktiknya LED itu juga bisa dinyalain beberapa sekaligus. Jadi dengan kombinasi baris dan kolom itu kita bisa membentuk pola kayak angka atau huruf. Oke, di sini ada pembentukan pola. Nah, jadi LED matrix ini sangat berguna untuk menampilkan bentuk visual. Contohnya itu ya saat menyalakan semua LED bagian atas itu ya bakal membuat garis horizontal. Kalau kita buat di full di kolom kiri dia bakal jadi vertikal dan juga bisa membuat huruf kita menyesuaikan dengan koordinatnya yang dihidupkan yang mana saja. Dan ya jadi ini berarti data digital yaitu 0 dan 1 itu menentukan LED mana yang akan menyala. Jadi 0 itu dia bakal mati dan 1 itu dia bakal hidup. Sedangkan pola itu adalah hasil dari kombinasi banyak bit yang ada di rangkaian LED matrix ini. Oke, mungkin untuk penyampaian teorinya sampai sini. Selanjutnya itu bakal ada langkah praktikum yang disampaikan oleh Kak Trio. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum. Di sini kita akan membuat simulasi sistem input-output keyboard menggunakan controller buffer pada Logisim. Untuk komponen yang pertama, di sini kita tambahkan dulu komponen clock ya, atau jam. Nah, kita buka dulu app Logisimnya. Untuk mencari komponen clock atau jam, kita cari di bagian sebelah sini ya. Nah, di bagian wiring. Selanjutnya kita masukin komponen jam. Nah, untuk fungsi dari komponen jam ini sebagai alat input yang dapat berubah otomatis ya, atau dia juga bisa di sini sebagai pengatur ritme kecepatan outputnya.
Oke, selanjutnya komponen yang kita perlu tambahkan yaitu kita perlu tambahkan controller buffer ya. Buffer ini kita cari di Gets. Nah, kita pakai yang ini, controller buffer. Kita taruh dulu di sini. Nah, untuk fungsi dari controller buffer ini fungsinya untuk sebagai sinyal dari jam yang dapat diteruskan atau tidak, sehingga berperan sebagai pengendali aliran data. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita tambahkan keyboard ya. Untuk keyboard ini tepatnya di input output ya. Nah, kita masukkan keyboard. Nah, untuk keyboard ini berfungsi sebagai media input ya. Nanti kita dapat mengetikkan sebuah kalimat melalui keyboard ini. Oke, keyboard udah. Selanjutnya kita masukkan output, yaitu menggunakan TTY atau display. Nah, logonya seperti ini ya. Kita cari, nah di bagian input output juga nih, di paling bawah. Kita masukkan TTY atau displaynya. Setelah komponen sudah dimasukin semua, kita buat rangkaiannya. Untuk rangkaiannya seperti ini ya. Jadi di sini komponen clock terhubung ke terhubung ke ini ya, ke buffer ya. Jadi dari jam dia nanti diolah dulu di bagian buffer ini. Selanjutnya eh, buffer lalu terhubung ke ini keyboard. Oke, selanjutnya dari sini kita hubungkan juga ke bagian ini ya, TTY. Selanjutnya bagian buffer kita sambungkan ke bagian keyboard. Keyboard juga gabung ke bagian TTY. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Setelah rangkaian sudah dibuat, nah kita masuk ke bagian pengujian rangkaian. Di sini langkah pertama kita pilih clock tool. Yang kedua itu klik komponen clock untuk mengaktifkan sinyal clock pada rangkaian. Yang ketiga, setelah clock aktif, pada komponen keyboard yang ada, klik pada komponen keyboard yang ada pada rangkaian. Oke, selanjutnya kita aktifkan dulu ya. Oke, betul. Kita klik bagian ini. Dia udah aktif ya, warna hijau. Selanjutnya, setelah aktif, eh, yang ada kita coba masukin inputan ini ya di keyboard ya, ilmu komputer PSDKU.
Nah, di sini kita bisa masukin teks ya. Oke. Nah, untuk menjalankannya, kita pilih menu simulate, lalu kita klik tick enable ya. Jalankannya, kita klik simulate, terus tick enable. Nah, dia otomatis eh, teks yang udah kita tulis di bagian keyboard, dia akan tercatat di bagian display ya. Selanjutnya, kita juga bisa mengatur frekuensi kecepatannya ya. Dengan cara kita klik simulate, lalu kita pilih tick frekuensi. Nah, misal di sini kan 1 Hz ya. Misal kita naikkan jadi 4 Hz. Oke. Nah, maka untuk kecepatan ritme dari ininya, jamnya kan lebih cepat ya. Misal kita ketikkan lagi, nah maka akan lebih cepat juga ya. Untuk cetaknya akan lebih cepat juga kalau kita naikkan frekuensi dari jamnya. Dari hasil pengujiannya, ketika kita mengetikkan input seperti ilmu komputer terus DKU pada bagian keyboard, karakter tersebut dapat ditampilkan pada TTY ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa rangkaian telah bekerja dengan baik dalam menerima, mengontrol, dan menampilkan data. Selain itu juga, pengaturan frekuensi jam mempengaruhi kecepatan kerja rangkaian. Semakin tinggi frekuensi, maka proses berjalan lebih cepat. Sedangkan frekuensi rendah membantu dalam mengamati alur kerja rangkaian secara lebih jelas. Dengan demikian, pada praktikum ini memberikan pemahaman tentang konsep sistem input-output pada rangkaian digital, serta bagaimana komponen logika dapat bekerja secara terintegrasi dalam suatu sistem sederhana. Nah, mungkin cukup sekian untuk praktikum pertemuan 6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi nanti boleh buka deskripsi video YouTube-nya ya. Nanti ada link form dan ada juga nilai plus untuk 5 orang tercepat. Oke, terima kasih semuanya.